semuanya, selamat datang di podcast Juding. Perkenalkan, kami dari kelompok Juding. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan topik mengenai tahapan pada sesi model loh. Wah, kayaknya bakal asik banget nih, Ru. Topik kali ini, ya nggak sih? Bener banget, Kil. Oh iya, Ru, sebelum kita masuk ke topiknya, pertama-tama kita perkenalan diri dulu gak sih? Bener, Kil. Langsung aja mulai intronya. Oke, kalau begitu perkenalkan, nama aku Akila Citra sebagai moderator pada podcast topik kali ini. Nah, dan di sini aku nggak sendiri doang nih, aku ditemenin sama partner MC-ku, yaitu... Halo semuanya. Perkenalkan, aku Amru sebagai moderator pada kesempatan podcast kali ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Ru. Oh iya, Ru, kalau dilihat-lihat sebenarnya kita gak berdua doang loh. Kita di sini ditemenin sama 4 teman kita, yaitu, kamu tahu gak sih siapa aja orang-orangnya? Tahu dong, kan di sini ada Delvi, Anissa, Aulia, dan Gloria. Nah, Hmm. mereka ini yang bisa bakal ngasih tahu nih, ada apa aja sih tahapan sesi model dan topik kayak apa yang bakal kita bahas. Begitu, Kil? Oh, gitu. Mantep banget tuh kalau gitu. Ya udah kalau gitu kita langsung aja nggak sih tanyain ke mereka apa aja sih tahapannya? Oke deh. Oke, halo Delvi, Nisa, Aulia, Gloria. Nah, aku mau nanya nih, memangnya apa aja sih tahapan-tahapan yang bakal kita bahas di podcast kali ini? Halo Amru. Nah, tahapan sesi model itu sebenarnya ada 5. Yang pertama ada internalization, awal, socialization, externalization, combination, dan internalization akhir. Tapi di podcast kali ini kita bakal bahas sampai tahapan externalization aja. Kalau penasaran dengan tahapan-tahapan selanjutnya, tunggu ya di podcast kita selanjutnya. Oh ya, sebelum teman-temanku jelasin mengenai tahapan sesi model yang lebih rinci, di sini aku mau jelasin pola pikir dan pola tindak quantum leap terlebih dahulu. Jadi, pola pikir dan pola tindak quantum leap yaitu cara berpikir yang membawa kita ke suatu perubahan. Kita dapat melakukannya dengan cara yang pertama, yaitu menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklaterisasi terhadap objek sasaran tersebut. Kedua, kita dapat menentukan di mana letak keterkaitannya satu sama lain. Dan terakhir, atau yang ketiga, kita dapat mengaitkannya dengan aspek pelayanannya. Quantum leap dapat dilakukan dengan menanamkan mindset relax, enjoy, berpikir positif, serta mengikuti alur dan kita dapat percaya bahwa dengan melakukan hal tersebut, semuanya akan berhasil dengan baik. Nah, konsepsi berpikir quantum leap ini dapat menjadi media kombinasi dari pemikiran-pemikiran sebelumnya yang terlampir pada lampiran satu. Pemikiran seperti apa sih? Pemikiran seperti breakthrough, one step ahead, out of the box, dan lain-lain. Dan itu dia. Karena quantum leap menggambarkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dalam sekejap menembus ruang dan waktu, lalu bertemu dengan masa ribuan tahun yang lampau dengan segala peradabannya. Jadi, dengan adanya pengalaman dan peradaban waktu, kita bisa membandingkan hal yang lebih efisien. Nah, begitu penjelasan dari aku. Daripada penasaran, langsung aja nih kita bahas tahapan dari sesi model yang akan disampaikan selanjutnya oleh Devi, Aulia, dan Gloria. Kepada mereka dipersilakan. Oke, makasih Nisa. Nah, di sini aku mau kasih tahu tahapan sesi model. Yang pertama ada internalisasi awal. Di tahap ini, setiap anggota kelompok melakukan kontemplasi terhadap suatu hal yang sama. Tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aulia. Baik, terima kasih Delvi. Selanjutnya tahapan kedua dari sesi model yaitu tahapan socialization. Di tahapan ini, setiap anggota kelompok melakukan dialog dengan anggota kelompok lainnya terhadap pertanyaan yang sama. Nah, tahapan selanjutnya pada sesi model ini akan dijelaskan oleh Gloria. Oke, makasih Awo. Nah, tahapan ketiga dari sesi model yaitu externalization. Di tahap ini, setiap pasangan dialog dalam kelompok melakukan diskusi dengan pasangan dialog lainnya terhadap pertanyaan yang sama. Mungkin segitu dulu penjelasan tahapan sesi model dari kita. Wah, makasih ya Nisa, Delvi, Aulia, Glory. Penjelasannya benar-benar keren banget dan udah menjelaskan tahapannya. Nah, daripada makin penasaran nih, selanjutnya bakal ada pemaparan lampiran pertama yang berisi tentang pola pikir dan tindak quantum leap oleh teman kita yaitu Brianda loh. Wah, gak sabar banget ya, Kil. Yuk, teman-teman tetap saksikan podcast kita ya. Tetap saksikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Brianda Ramadan Suwanto Putra. Di sini saya akan menjelaskan pola pikir dan pola tindak dari quantum leap. Yang pertama,
apa bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk juding yang ditawarkan kepada wajib pajak, yaitu dengan mengubah sistem yang dimana dapat mempermudah seorang wajib pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Contohnya dengan menggunakan teknologi, wajib pajak juga tidak perlu datang ke kantor pajak untuk mendaftar dan melampirkan formulir, dan bisa dilakukan secara online. Yang kedua, apa bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk juding yang ditawarkan kepada wajib pajak, yaitu dengan cara memangkas beberapa tahapan yang sekiranya kurang efektif, sehingga proses pengajuan banding pajak bisa lebih cepat dan juga efisien. Petugas pajak juga harus membuat suatu langkah penyederhanaan dalam proses pengajuan banding pajak, serta pengarahan kepada wajib pajak, sehingga proses pengajuan banding pajak dapat diselesaikan dengan cepat, terarah, dan terukur. Yang ketiga, apa bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan juga karya budaya, yaitu dengan melayani dengan baik serta memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan seorang wajib pajak tersebut, serta bertindak tanpa membeda-bedakan dari mana seorang wajib pajak itu berasal, sehingga terciptanya keharmonisan dalam proses pengajuan banding pajak. Yang keempat, apa wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk juding, yaitu perubahan sistem dalam pelayanan pengajuan banding pajak dengan mengikuti perubahan zaman yang di mana teknologi sudah semakin canggih sehingga terjadi perubahan dalam sistem pelayanan pengajuan banding pajak yang di mana biasanya dilakukan secara langsung di kantor pajaknya berubah menjadi dapat dilakukan secara jauh atau online. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa lagi. Nah, Ru, itu dia penjelasan dari Brianda. Kira-kira selanjutnya apa lagi nih, Ru? Wah, pastinya masuk ke tahapan sesi model dong, Kil. Tahapan pertama yaitu internalisasi awal, yang bakal dibawain oleh teman kita, Devin. Wih, mantap. Oke deh, kalau gitu kita saksiin aja podcast dari si Devin. Teman-teman jangan lupa tetap saksiin podcastnya kita ya. Halo, perkenalkan saya Devin. Di sini saya akan menjelaskan tahapan internalization. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, berikut lampiran 2 pola pencatatan tahapan internalisasi awal. Yang pertama, apa bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak, jurat, dan juding yang ditawarkan kepada wajib pajak? Pada zaman sekarang, apalagi pada masa pandemi ini, mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan pajak. Dari yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau langsung, diubah menjadi cara online, di mana cara ini dapat meminimalisir waktu dan mempersingkat pekerjaan. Dan yang kedua, apa bentuk yang harus dilakukan yang dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak, jurat, dan juding yang ditawarkan pada wajib pajak? Yaitu memaksimalkan proses pemeriksaan pajak antara wajib pajak dengan pegawai pajak sehingga dapat mempercepat pelayanan serta melakukan pemeriksaan pajak dengan transparan sehingga wajib pajak kita ketahui secara seksama hal apa saja yang kita lakukan dan tahapan-tahapannya. Yang ketiga, apa bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya? Yaitu kita dapat melakukan berupa pelayanan yang baik karena pelayanan yang baik sangat dibutuhkan oleh WP. Dari pelayanan yang baik dapat menimbulkan citra yang baik sehingga WP tersebut menimbulkan rasa nyaman, aman, dan tenang. Dan yang terakhir, apa wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk sajak, jurat, dan juding berdasarkan rangkuman dari butir 1 sampai dengan 3. Wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap berdasarkan 3 pendapat di atas, yaitu melakukan pemeriksaan pajak pada WP yang dapat mengarahkan proses pemeriksaan secara terarah, mudah, dan cepat. Serta bagaimana cara menerapkan secara nyata dengan melakukan pelayanan yang sopan dan memperhatikan etika dan tata krama yang santun serta bertanggung jawab dan seadil-adilnya kepada wajib pajak. Serta harus dapat melakukan tindakan yang cepat, terarah, dan terukur dan melakukan semua tindakan secara transparan sehingga tidak ada rasa curiga yang timbul antara pemeriksa pajak dan juga wajib pajak. Jika dilakukan secara online, diharapkan sistem website untuk pelayanan ini sudah berjalan baik 100% dan diharapkan agar memberikan tata cara pemakaian website tersebut kepada WP agar WP bisa mengerti cara menggunakan website tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai tahap internalisasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa. Gimana, Kil? Udah paham kan tahap yang pertama? Ya udah dong, Ru. Tapi kan gak cuma sampai situ aja nih. Selanjutnya pasti ada tahapan socialization gak sih yang bakal dibawain oleh teman kita nih, yaitu duo si Dimas dan Suci. Jadi tetap saksiin ya teman-teman. Iya, jangan lupa saksikan ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Suci dan ada partner saya Muhammad Dimas. Nah, di sini kita mau ngapain sih, Dim? Mau mempresentasikan lampiran 3. Iya, tentang socialization. Pertama, saya akan share screen terlebih dahulu.
Apakah sudah terlihat, Dimas? Sudah. Nah, yang pertama ada apa itu bentuk kebaruan dan solusi alternatif untuk sajak jurat dan juding yang ditawarkan kepada wajib pajak. Bentuk kebaruan solusi alternatif untuk judi yang ditawarkan kepada wajib pajak dalam aspek inovasi dan out of the box adalah pertama identifikasi, yaitu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang sedang terjadi terutama dalam bidang regulasi dan pemerintah untuk proses pengajuan banding pajak. Kita sebagai konsultan pajak harus mengerti dan memahami keadaan wajib pajak dan alasannya. Mengapa ingin melaksanakan aju banding pajak? Sebagai konsultan pajak, kita juga harus tahu tentang proses pengajuan banding pajak sehingga kita dapat membantu klien kita dalam melaksanakan pengajuan banding pajak dengan cara inovatif dan terkini serta cara yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, yang nomor 2, apa bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk sajak jurat dan juding yang ditawarkan kepada wajib pajak? Jawabannya, bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur untuk juding yang ditawarkan pada wajib pajak dalam aspek one step ahead dan Breakthrough adalah sebagai seorang konsultan pajak dengan menelusuri dan mencari tahu lebih jauh lagi mengenai hal apa saja yang harus dilakukan untuk mendalami bagaimana alur proses pengajuan banding pajak agar si wajib pajak dapat mengetahui hal apa saja yang dapat disiapkan dan diperlukan untuk melakukan pengajuan banding pajaknya. Dan juga kita harus cepat menerima dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam pengajuan banding pajak. Selalu terarah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, serta terukur sesuai dengan alur proses pengajuan banding pajak. Sehingga nanti kita akan memudahkan kita sebagai seorang konsultan pajak dalam melayani wajib pajak. Yang nomor 3, dan bukan oleh Dimas. Baik, saya akan membacakan nomor 3. Apa bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya? Bentuk pelayanan prima yang bisa dilakukan ketika menjadi konsultan pajak dalam bidang juding, yaitu bentuk pelayanan prima dengan karya prestatif dan karya budaya yang kita perlukan saat ini. Dalam aspek kearifan budaya lokal adalah dengan cara menjadi konsultan pajak yang bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak juga sebagai seorang konsultan pajak, kita harus memberikan pelayanan yang jujur bagi setiap wajib pajak mengikuti seminar ataupun webinar. Lalu nomor 4, apa wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap untuk sajak jurat dan juding berdasarkan rangkuman dari butir 1-3. Wujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap adalah bertindak selangkah lebih maju dan berpikir kritis dengan cara memudahkan wajib pajak agar membayar pajak lebih mudah dan adil serta mengembangkan inovasi baru dengan cara memberikan layanan kepada wajib pajak agar mudah membayar serta mengembangkan inovasi baru dengan cara memberikan layanan kepada wajib pajak agar mudah membayar pajak. Nah, itu tadi hasil diskusi kita mengenai lampiran 3 socialization. Semoga teman-teman semua dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Saya Rizky Suci dan Dimas Yusuf pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Last but not least, tahapan externalization. Bener nggak? Bener, Kil. Selanjutnya tahapan externalization. Bakal dibawain oleh 4 teman kita nih, yaitu Revanda, Nafisa, Alvira, dan Atira. Wih, excited banget nih. Tetap saksiin juga ya? Masih tetap saksiin? Iya. Hai teman-teman semua. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Kenalin nih kita berempat. Ada aku, Nafisa, ada Atira, ada Revanda, dan ada Alvira. Karena udah kenalan, langsung aja yuk kita dengerin kita berempat yang akan membawakan podcast tema pola pencatatan tahap eksternalisasi. Yaudah yuk, langsung aja dengerin podcast ini sampai selesai. Simak sampai habis ya teman-teman. Nah guys, kan kita sudah melewati tahap internalisasi awal, kemudian juga sudah melakukan tahap sosialisasi, di mana ada hasil dialog aku dan Vanda, kemudian ada hasil dari Nafisa beserta Alvira. Nah, gimana kalau sekarang kita kasih tahu teman-teman yang di rumah hasil kesepakatan kita dari dialog sosialisasi kita sebelumnya. Nah, boleh banget tuh. Oke, sekarang kita akan menunjukkan hasil diskusi kita, yaitu kesepakatan kita berempat dari tahap sosialisasi ini. Sebelumnya, untuk memenuhi tahap eksternalisasi. Oke, yang pertama nih teman-teman, untuk pertanyaannya, apa aja sih bentuk kebaruan dan solusi alternatif yang ditawarkan kepada wajib pajak? Ada yang tahu nggak nih? Nah, kami berempat telah sepakat untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, jawabannya akan dijelaskan oleh Nafisa.
Oke, untuk solusi alternatifnya yaitu adalah konsultan pajak harus mampu bereksplorasi atau belajar mengenai regulasi. Dengan adanya hal tersebut, akan membuat cara berpikir kita bisa menghasilkan suatu gagasan yang paling update atau terbaru untuk pemecahan permasalahan aju banding. Selain itu, sebagai konsultan pajak kita juga harus mencari tahu tentang proses pelaksanaan pengajuan banding pajak yang inovatif dan efektif agar bisa memberikan wajib pajak lebih mudah untuk dalam melaksanakan pengajuan banding pajaknya. Gitu teman-teman. Nah, keren banget nggak sih teman-teman jawaban dari Nafisa? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, terus kan untuk kesepakatan kita dari pertanyaan kedua, apa aja sih bentuk yang harus dilakukan dengan cepat, terarah, dan terukur yang ditawarkan pada wajib pajak? Nah, jadi ya teman-teman, kita harus menjadi konsultan pajak yang sudah mempersiapkan segala hal mengenai proses penyelesaian masalah uji banding pajak, seperti memperoleh ilmu pengetahuan dan mengumpulkan informasi mengenai regulasi dan alur prosesnya. Kita juga harus memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah berkembang pesat dan maju agar proses pengajuan ajuan banding pajak ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, benar banget nih, Tir. Oh ya, teman-teman, yang untuk pertanyaan ketiga ini, di sini kita akan kasih tahu juga hasil kesepakatan kita untuk pertanyaan mengenai bentuk pelayanan prima dengan kemasan karya prestatif dan karya budaya. Salah satu contohnya yaitu sebagai konsultan pajak, kita harus melayani wajib pajak dengan sopan santun dan juga menjaga tata krama, terutama wajib pajak yang lebih berumur dibandingkan kita. Bentuk lainnya yaitu harus memiliki nilai sosial berjiwa Pancasila dan tidak membeda-bedakan wajib pajak dalam pelayanannya dan bisa menyesuaikan perilakunya pada tempatnya, sesuai kebudayaan di masing-masing daerah yang sedang kita layani sengketa pajaknya. Betul banget nih. Nah, di pembahasan kita untuk pertanyaan terakhir, kita akan membahas mengenai kesepakatan kita untuk pertanyaan mewujud nyata dari pola pikir dan pola tindak quantum leap. Nah, teman-teman, kita sepakat dengan adanya aplikasi online dapat membantu interaksi antara wajib pajak dan konsultan pajak untuk menyelesaikan kasus ajuan banding agar lebih mudah. Akan tetapi, kita sebagai konsultan pajak muda memiliki tugas nih, kita untuk mengajari dan beritahu serta menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh wajib pajak mengenai pembayaran pajak secara digital atau elektronik. Wah, bagus banget nggak sih teman-teman? Jadi itu ya teman-teman hasil kesepakatan kita untuk memenuhi tahap eksternalisasi kali ini. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan ya dari pernyataan kita ini? Kalau menurut Atira gimana nih? Oke, kalau menurut aku nih ya, sebagai pemberi jasa konsultasi administrasi perpajakan yang khususnya pada bidang ajuan banding, kita harus lebih totalitas dalam memberikan pelayanan dan penyediaan persiapan yang lengkap, seperti telah membuat marketing dan punya branding agar menarik perhatian untuk wajib pajak mau membeli jasa kita dalam perpajakannya. Itu menurut aku ya. Kalau menurut Nafisa gimana? Kalau menurutku kan dinamika perubahan regulasi pajak itu cepet banget ya. Jadi kita sebagai konsultan pajak harus bisa untuk selalu update dalam mendapat informasi perubahannya dan regulasi-regulasi terkininya. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu bisa dengan cara mengikuti pelatihan atau seminar mengenai regulasi perpajakan supaya nantinya bisa memberikan pelayanan yang terbaik, terarah, dan efektif serta efisien dalam memberikan solusi kepada klien dalam penyelesaian ajuan bandingnya. Kalau kamu gimana, Vanda, tentang metodologi tahapan sesi model yang kita lakuin ini? Nah, kalau menurut aku metodologi sesi model ini benar-benar kepake banget dan kerasa banget manfaatnya. Kita jadi bisa menemukan sesuatu kesepakatan dari hasil renungan kita masing-masing sampai akhirnya kita bisa memberikan hasil yang maksimal dan keren banget. Dengan begini kita jadi dapat hasil yang makin mantap karena penggabungan dari masing-masing pendapat kita yang bisa mengembangkan ide-ide inovasi sebagai konsultan pajak di bidang juding ini. Ya nggak, Vira? Kamu ada tambahan nggak nih kira-kira, Vir? Kalau dari aku, intinya semua persiapan menurut hasil kesepakatan kita tadi, semuanya itu adalah untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi konsultan pajak atau akuntan pajak yang bisa memberikan pelayanan optimum kepada klien atau wajib pajak. Tentu dengan tetap membantu meningkatkan penerimaan devisa negara yang selalu sesuai dengan aturan undang-undang pemerintahannya dengan cara yang adil, cepat, terarah, dan terukur. Tentu juga dengan memiliki mindset yang berbeda-beda dengan orang-orang biasanya dengan berpikir inovatif bisa memberikan terobosan dalam pemecahan masalah
agar memiliki personal branding atau value yang bagus. Lalu, agar bisa selalu berpikir selangkah lebih maju, peka terhadap perubahan dan perbedaan dari masa lalu dan masa sekarang dengan tetap memperhatikan nilai kebudayaan yang bisa memberikan peran yang bermanfaat dalam bidang perpajakan. Tentunya dengan sesi model ini benar-benar bermanfaat banget dalam penerapan pembahasan kita tentang judi kali ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dan menyimak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita semua pamit undur diri ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Halo semuanya, balik lagi nih sama MC aku, yaitu Akila Citra. Kalian sekarang gimana? Udah lumayan paham kan mengenai tentang externalization yang udah disampaikan sama teman-teman kita nih, dari Tira, Vanda, Naisha, sama Vira. Nah, kali ini aku mau kasih tahu nih bahwa kita akan ada kesimpulan dari teman kita, yaitu Isba Hairani. Jadi teman-teman tetap saksiin ya podcast kita. See you! Halo, perkenalkan, nama seksi bicara ini akan membagikan rangkuman yang sudah kami buat. Hasil kesepakatan kita tadi semua adalah untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi konsultan pajak atau akuntan pajak yang bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan WP, tentu dengan tetap membantu meningkatkan penerimaan devisa negara yang selalu sesuai dengan regulasi dan peraturan-peraturan yang ada, tentu dengan memiliki mindset yang berbeda dengan orang-orang yang biasanya dengan berpikir inovatif bisa memberikan sesuatu yang baru dan inovasi dalam pembacaan masalah agar memiliki personal branding atau value yang baik. Lalu agar bisa selalu memberikan langkah lebih maju, peka terhadap perubahan dan perbedaan dari masa lalu dan masa sekarang. Dengan tetap memperhatikan nilai kebudayaan yang bisa memberikan peran yang bermanfaat dalam bidang perpajakan dan juga memberikan hasil yang efisien dan efektif. Tentunya dengan sesi model benar-benar bermanfaat banget dalam penerapan pembahasan kita tentang judi kali ini. Wah, keren banget ya penjelasannya. Sekarang gimana, Kil? Udah paham kan sama tahapan dan pengerjaan dari sesi model? Ya udah dong, Ru. Teman-teman kita kan pada keren-keren jelasinnya. Gak kerasa ya, Ru, kita udah di penghujung acara nih. Jadi ya gimana ya kalau udah di penghujung acara gini? Bener banget, Kil. Kalau begitu, mari kita tutup aja ya podcast kali ini. Iya, bener banget nih. Tapi guys, jangan bersedih dulu. Karena pastinya kita akan mengadakan podcast lagi loh. Jadi semuanya terima kasih udah menonton podcast kelompok Juding pada kesempatan kali ini. Saya Amru. Saya Akila. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.